We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Paulus Rudolf Yuniarto PhD, peneliti LIPI. Ya. PhD-nya ambil tentang apa, Pak? Saya ambil antropologi kalau jurusannya ya. Jurusan antropologi di Tokyo Metropolitan University. Di pinggiran Tokyo lah, antara Tokyo dan Yokohama. Jurusannya antropologi. Mungkin lebih tepatnya, lebih mengkerucut lagi studi tentang Indonesia migran di Taiwan. Oke. Nah, S2-nya, Pak? S2 juga di antropologi sama di UI. Di Departemen Antropologi UI. Waktu itu saya ambil sandwich ya, semacam kerjasama UI dengan NTU. Jadi saya melakukan risetnya di Taiwan tahun 2010 kalau nggak salah. Iya, tahun 2010 itu sudah studi tentang itu, jurusannya antropologi. Kalau di Tokyo saya 2013 sampai 2016. S1 saya di antropologi juga di Pajajaran, Universitas Pajajaran. Itu daerahnya di agak keluar Bandung, itu Jatinangor, itu Sumedang. Jadi saya kalau bicara jurusan disiplinnya antropologi. S1, S2, S3 gitu. Wow. Konsisten. Harusnya saya interviewnya tentang antropologi. Ya. Oke. Pak, mungkin saya tanya sedikit. Mengapa imigran Indonesia di Taiwan, Pak? Oke. Itu mungkin tidak hanya S3 saya ya, S2 saya juga tentang migran Indonesia di Taiwan. Jadi memang ini bukan by accident ya, ini by design sebenarnya. Jadi kebetulan saya kerja di LIPI. Waktu itu saya masuk LIPI tahun 2004. Nah, saya masuk di namanya Pusat Penelitian Sumber Daya Regional. Kalau sekarang sudah berganti nama jadi Pusat Penelitian Kewilayahan. Ya, itu studi tentang atau pusat penelitian yang mengkaji tentang negara-negara di luar Indonesia. Kami punya area studi atau fokus studi di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Eropa waktu itu ya. Sekarang udah berkembang ke wilayah Afrika dan ke Pasifik. Nah, ya kebetulan saya masuk LIPI 2004, saya di wilayah Asia Timur. Saya mengkaji Asia Timur. Waktu itu saya masih baru, jadi oke lah saya pilih wilayah yang paling saya kuasai secara knowledge maupun pemahaman area ya, karena waktu itu juga saya belum begitu paham soal wilayah ya, atau istilahnya regionalisme. Jadi saya memilih Taiwan. Sebelumnya saya sebelum di LIPI kan bekerja setelah lulus kuliah S1 itu bekerja di sebuah yayasan analisis sosial di Bandung. Itu NGO ya, untuk bidang penelitian. Nah, waktu itu saya melakukan kajian-kajian tentang buruh lokal gitu ya. Saya studi-studi etnografi di daerah-daerah Majalaya, waktu itu
Majalaya masih tahun 2000-an masih daerah industri cukup besar ya. Nah, saya meneliti tentang buruh gitu ya. Nah, mungkin katakanlah perjalanan karir saya atau studi saya di bidang perburuhan, ketika masuk ke LIPI juga saya ingin ya mengembangkan lah, mungkin tidak buruh lokal tapi menjadi buruh internasional atau buruh migran gitu ya. Makanya saya kemudian mengambil buruh migran di Taiwan. Itu sebenarnya asal usulnya. Jadi by accident gitu, karena saya kebetulan bekerja di LIPI dan harus mengkaji negara lain. Nah, apa hubungannya dengan Indonesia? Akhirnya saya memilih itu, studi Indonesian Migrant in Taiwan. A- Apa yang menarik Pak Rudolf dalam mendalami topik-topik ini, Pak? Pengalaman pribadi atau ikut tren selain bekerja di LIPI ya ini maksud saya. Mesti kan ada inisiatif pribadi, Pak. Bukan karena LIPI saja. Atau memang sedang dibutuhkan banyak pihak pada waktu itu? Silakan, Pak. Ya, itu tren mengenai buruh, kita dulu menyebutnya tenaga kerja Indonesia ya, TKI, tapi sekarang kemudian berganti nama menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia, kemudian berganti lagi menjadi BMI, Buruh Migran Indonesia. Jadi berganti-ganti gitu. Waktu itu memang sejak tahun 2000-an itu tren buruh migran besar ya, atau ke luar negeri itu besar, tidak hanya Taiwan sebenarnya. Ke Malaysia, Hong Kong, kemudian Asia Timur terutama ya, Jepang, Korea, Korea Selatan dalam hal ini. Terus kemudian Timur Tengah ya itu termasuk. Nah itu juga mungkin pilihan Taiwan karena waktu itu ada kerjasama ya LIPI dengan TETO, Taiwan Economic and Trade Office gitu ya. Pertama mereka menawarkan bahasa sebenarnya. Jadi saya masuk lewat bahasa dulu sebenarnya. Saya studi bahasa Mandarin, Huayu Enrichment Program waktu itu programnya tahun 2010 ya. Nah saya masuk di situ, kemudian saya memperdalam tentang Taiwan dan ternyata di sana itu buruh migran Indonesia banyak sekali. Waktu itu tahun 2010 saja angkanya itu sudah menembus 100.000 lebih ya, menembus 100.000 lebih, dan itu trennya terus naik sampai 2020 ini mungkin sudah hampir 400-an lebih ya, ribu. Jadi itu menarik sebenarnya. Kenapa tren Indonesia ke Taiwan besar sekali gitu ya, dibanding ke Hong Kong maupun ke negara-negara lain di Asia Timur. Ya memang ada beberapa persoalan sih sebenarnya waktu itu. Salah satunya MOU atau moratorium penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah. Itu kan di-stop. Jadi ya pekerja-pekerja kita yang dari Jawa terutama perempuan lebih banyak ke sana, akhirnya mereka tidak bisa masuk kan. Mereka mencari cara yang lain gitu. Ya ada Singapura, ada Malaysia, ada Hong Kong, tapi Taiwan mungkin ya, atau bisa dibilang networking-nya juga cukup besar gitu di sana. Jadi tren ke Taiwan besar sekali dari semenjak 2010 sampai sekarang gitu ya, trennya besar. Jadi itu juga yang jadi alasan saya meneliti mereka gitu ya, karena perkembangan perburuhan internasional juga semakin menarik gitu ya, tidak hanya soal apa istilahnya bekerja saja gitu. Studi-studi kita tentang buruh internasional kan lebih banyak studi tentang perempuan, kerja di sektor domestik, isu-isu HAM, hak asasi manusia. Memang betul itu yang paling dominan ya, masih jadi persoalan karena banyak problem lah di sektor perekrutan dari awal di Indonesia sampai di sana. Tapi juga ada hal-hal yang menarik sebenarnya. Ada hal-hal yang menarik. Ternyata komunitas Indonesia di Taiwan juga cukup banyak gitu ya. Tidak sekedar pekerja migran gitu ya. Kalau kita telisik lebih dalam gitu, ternyata tahun 80-an itu orang Indonesia
itu sudah banyak gitu ya. Tahun 80-an Taiwan itu sempat oil boom tahun 80-an, industrinya besar. Nah, orang Indonesia banyak ke sana. Waktu itu memang, eee, kelompok bisa dibilang etnis, China yang banyak ke Taiwan karena mereka punya koneksi kekerabatan. Itu yang pertama, yang kedua juga bahasa. Bahasanya tidak terlalu sulit sehingga banyak merekrut dari kelompok-kelompok itu. Itu tahun 80-an, mereka sudah banyak bekerja di sana. Nah, cikal bakal kelompok-kelompok entrepreneurship yang terjadi sekarang di Taiwan ya, yang dari Taipei sampai Kaohsiung itu kelompok entrepreneur-nya itu dominasinya itu kelompok-kelompok yang datang tahun-tahun 80-an gitu loh. Nah, studi saya S3 saya itu bicara tentang kelompok-kelompok ini yang tahun-tahun datang tahun 80-an yang kemudian menjadi entrepreneur di Taiwan ya, tahun-tahun sekarang ini. Nah, itu cikal bakal sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin kalau tadi pertanyaannya kenapa saya studi ini ya, kalau dalam bidang pengetahuan ya memang menarik sebenarnya kita bicara, sejarah, bicara hubungan internasional, bicara juga antropologi dalam hal ini soal, kalau bahasa sederhananya the way of life gitu, antropologi kan the way of life. Bagaimana, eee, orang Indonesia datang ke Taiwan dan bagaimana mereka hidup, dengan konteks yang saya ambil waktu itu saya studi S3 itu soal, etnik ekonomi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, oke, Pak. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak lihat ini, Pak, di antara Indonesia dan Taiwan, saling influence-nya di mana? Eee, Indonesia Taiwan itu mungkin banyak orang, eee, tidak tahu ya, Taiwan itu sebenarnya jauh sebelum Cina datang, khususnya untuk, sektor-sektor investasi lah ya, itu Taiwan sudah duluan gitu ya, sudah duluan. Ya mungkin tadi saya bilang sempat oil boom tahun 80-an, jadi, mereka banyak banyak membuka kerjasama lah, kerjasama ekonomi, dalam hal ini, investasi di bidang pertanian, investasi di bidang, selain pertanian ada perdagangan ya itu juga sudah jelas itu ya. Nah itu tahun-tahun 80-an itu sudah cukup dekat sebenarnya. Cuman memang ya mungkin semua orang sudah tahu kita memang tidak ada hubungan diplomatik. Jadi, eee, tidak terrekord gitu ya, tidak terrekord. Tapi sebenarnya, eee, Taipan-Taipan itu banyak gitu yang dari Taipei. Jadi hubungannya itu sebenarnya secara ekonomi dekat. Tidak hanya itu juga dari sektor pendidikan juga, eee, Taiwan memang memang apa ya, ya membuka diri lah, membuka diri. Dia 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 ya dalam tanda petik dia sadar diri lah, secara secara status kita tidak punya hubungan diplomatik, jadi sudah kita tidak usah memperdalam soal politik, tapi kita perdalam saja hal-hal yang sifatnya fungsional. Fungsional dalam artian ya, yang berkaitan dengan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain, seperti itu. Jadi kayak yang sudah berkembang sampai sekarang itu kan kerjasama pertanian di Jawa itu cukup banyak diiniin oleh Taiwan. Terus kemudian sister city Singkawang dengan Taipei juga ada banyak gitu ya. Juga perkembangan-perkembangan, investasi di luar Jawa, di Morotai dan lain-lain juga banyak orang Taiwan. Jadi sebenarnya relasi Indonesia-Taiwan cukup cukup panjang dan cukup dekat gitu ya. Pak Rudolf pernah, ya mungkin Pak Rudolf, riset tentang yang tahun 80-an itu. Tetapi pernah nggak Pak, mendapat info bagaimana Taiwanese culture itu influence para TKI, Pak, para buruh Indonesia? Ada pernah nggak ada riset tentang itu? Eee, saya sempat meneliti tentang itu ya, saya sempat melihat
konteks, dinamika kehidupan budaya ataupun Taiwan culture di kelompok migran, saya menyebutnya knowledge production gitu ya. Sejauh mana buruh migran Indonesia ini, setelah bekerja di Taiwan cukup lama, kalau bicara tentang berapa lama mereka kerja di Taiwan ya, itu kan Taiwan itu membuka diri sekarang itu sampai 4 kali kontrak. 1 kali kontrak itu 3 tahun. Artinya bisa 12 tahun orang Indonesia bekerja di Taiwan. Selama 12 tahun, mungkin awal-awal mereka bekerja lebih banyak, apa namanya, bekerja saja gitu. Artinya, ya buruh migran ini kalau bisa dikatakan, eee, saya tidak merendahkan mereka, tapi dalam soal pendidikan misalkan, mereka kan, eee, lebih rendah, kemudian pengalaman kerja, skill, dan sebagainya. Jadi di awal-awal ini mereka lebih banyak adaptasi ya. Mungkin kontrak pertama, kontrak kedua itu sifatnya adaptasi. Dan juga mereka mereka bekerja itu kan untuk remittance, artinya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga gitu ya. Jadi ketika mereka sudah memenuhi kebutuhan ini, rumah tangga ini, barulah mereka berpikir untuk hal yang lain. Nah, pada periode ketiga dan keempat inilah mereka baru mulai mengenal, mempelajari, dan dan ya istilahnya bersosialisasi dengan banyak orang Taiwan. Eee, Akhirnya mereka banyak mendapat banyak influence yang didapat dari pekerja-pekerja migran ya, yang ketika saya coba perhatikan ketika mereka pulang gitu ya. Studi saya di daerah, Jawa Timur gitu, di Malang Selatan itu banyak didominasi oleh kelompok-kelompok, migran yang ke Asia Timur ya, termasuk Korea dan Jepang. Nah, mereka itu besar gitu ya, bisa bisa membangun desanya gitu loh. Etos kerja yang mereka dapatkan, etos kerja ya salah satunya etos kerja ya, soal bagaimana, bukan soal, me-manage, eee, hanya sekedar me-manage uang remittance, bukan, tapi juga bagaimana manajemen, bagaimana membangun manajemen sebuah usaha gitu ya. Ya tidak langsung mereka belajar misalkan saya belajar bagaimana membuat, eee apa itu kalau di Taiwan itu yang paling terkenal ayam cipai misalkan gitu ya, terus mereka adaptasikan di Malang, nggak seperti itu, tapi mereka belajar tentang manajemen. Kemudian mereka mengkontekskan dengan kampung halaman mereka gitu ya. Misalkan di kampung mereka di Malang Selatan itu lebih banyak tebu gitu ya. Nah, bagaimana mereka membangun bukan industri, tapi usaha tebu mereka dengan pelajaran-pelajaran yang mereka dapat di Taiwan. Kan usaha-usaha di Taiwan itu lebih banyak usaha rakyat gitu loh. Jadi pemerintah menstimulus, para pengusaha-pengusaha lokal, terus kemudian bagaimana, mereka membangun dunia usahanya sendiri. Di Indonesia berbeda, ada sebenarnya kredit usaha rakyat, tapi mungkin, tidak banyak diakses. Sekarang sedang digencar-gencarkan untuk diakses, tapi mereka mengandalkan uang remiten ini. Nah, uang remiten inilah yang mereka pergunakan selama bekerja di Taiwan itu untuk membangun, usaha mereka di kampung halaman. Nah, pengalaman-pengalaman bekerja, etos kerja, disiplin, dan lain-lain seperti itu, mungkin lebih kepada suasana ya, nuansa tidak karena mereka kan pendidikannya tidak formal gitu ya, tidak formal. Jadi mereka belajar otodidak. Jadi mereka yang nempel di kepala mereka itu, nah, mereka coba aplikasikan dengan cara mereka gitu ya. Banyak yang sukses di kampung halaman, ambil contoh di daerah Arjowilangun mungkin pernah ke sana, itu dulu kampung gelap sekali, nggak ada apa-apa, tapi sekarang terang benderang dengan banyak usaha rakyat yang didominasi oleh kelompok-kelompok buruh migran itu gitu loh. Nah, itu juga, salah satu, apa ya, dampak dari migrasi seperti itu. Di kampung halaman bisa membangun desa ya, seperti itu. Tapi itu memang butuh proses yang panjang sebenarnya. Kalau cerita di kampung itu kan para migran itu sudah bekerja dari tahun, ya katakanlah puluhan tahun gitu ya.
Itu pun, ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Tapi perjalanan-perjalanan sebuah kampung yang banyak orang bermigrasi itu lambat laun terjadi perubahan, pelan tapi pasti gitu ya. Nah itu sebenarnya pengalaman bekerja di luar negeri itu besar sekali untuk, apa ya, membangun rasa percaya diri dan juga skill ya, skill migran untuk lebih, bisa apa istilahnya, mengembangkan dirinya setelah pulang gitu ya. 5-10 tahun ya mungkin ya? Bahkan lebih, ada yang misalkan jadi gini, mereka dari Hong Kong, jadi Hong Kong berapa tahun, terus kemudian pindah ke Taipei, jadi bisa ada yang sampai 15-20 tahun, kan gitu loh. Nah, Pak Rudolf, saya sering mendengar bahwa sudah berkeluarga, lalu ibunya pergi ke mana? Ke luar negeri, ya mungkin Taiwan, Hong Kong, China, Jepang. Nah, apakah ada influence di dalam keharmonisan keluarga, Pak? Iya, banyak, Pak. Soalnya ini kan massa ya, maksudnya bukan 1-2 orang, tapi ini kan per kampung atau per desa ya. Nah, ini ngefek nggak ke ke generasi selanjutnya dan sebagainya? Ya, saya ngelihat ada pengaruh besar ya. Mungkin, banyak studi yang dilakukan, misalkan dari Indonesia itu ada Migrant Care, ada Solidaritas Perempuan, itu bicara tentang juga dari Universitas Brawijaya itu ada studi-studi yang melakukan, termasuk studi saya juga gitu ya, dampak, migrasi internasional terhadap keluarga gitu ya. Nah, eee, secara ekonomi tadi mungkin bicara ekonomi ada banyak perubahan gitu ya. Tapi yang pertanyaannya ngefek gitu ya, itu, eee, relasi relasi di dalam keluarga mungkin ya, relasi di dalam keluarga. Itu kalau mungkin bahasa yang lebih lugasnya itu banyak perceraian, anak yang ditinggalkan, anak yang tidak memiliki pengawasan orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau kalau satu keluarga mungkin kecil, tapi kalau bicara kampung memang akan besar gitu ya. Kampung, kemudian bicara yang lebih besar lagi, kota, kabupaten, bahkan negara gitu ya. Ya itu akan berpengaruh gitu loh. Generasi yang hanya katakanlah orang tuanya yang bermigrasi, anak-anaknya ini diserahkan ke sekolah atau diserahkan kepada kakek neneknya. Ya bayangannya, eee, transfer pengetahuan yang diserahkan ke sekolah itu kan lebih kepada ilmu pengetahuan, tapi bagaimana membangun, eee, kepercayaan diri, terus kemudian, sikap sikap-sikap dalam atau nilai-nilai dalam keluarga itu tidak diturunkan gitu loh dari orang tua. Jadi lebih banyak mereka ini, belajar dari lingkungan mereka sendiri. Kalau lingkungannya baik, dia akan jadi baik, tapi kalau buruk, nah ini yang jadi banyak persoalan gitu loh. Studi-studi ini menunjukkan bahwa, eee, generasi-generasi yang muda atau anak-anak yang ditinggalkan oleh, orang tuanya berimigrasi kan lebih, eee, ya dibandingkan dengan orang yang didampingi keluarganya itu, misalkan pendidikannya jauh atau prestasinya lah katakanlah, itu di bawah orang yang, dengan keluarga yang normal seperti itu. Ya itu ada efek seperti itu gitu ya. Jadi kalau ngelihatnya jangan di tingkat kecil-kecil, tapi mungkin ke depan gitu ya, ke masa depan yang lebih besar lagi. Banyak kasus yang saya lihat misalkan pengalaman saya di Lombok, pengalaman saya di, Sumbawa gitu ya, itu justru migrasi itu diwariskan. Jadi ketika ibunya pergi, ketika pulang, anaknya gantian pergi, gitu loh. Karena ya mungkin ngelihat orang tuanya gitu ya,
dan juga melihat peluang-peluang yang bisa didapatkan gitu ya. Jadi bermigrasi itu bisa jadi cita-cita gitu. Cita-cita saya jadi apa? Jadi TKI gitu loh. Bisa kayak gitu. Ngelihat tetangganya, orang tuanya, saudaranya, kakak adik dan sebagainya gitu, lingkungannya. Karena kalau bicara selisih penghasilan di kampung dengan penghasilan di luar negeri jauh gitu ya, jauh gitu. Walaupun ada ya tidak semua yang kerja di luar negeri sukses, tidak gitu ya. Mungkin ya tapi kebanyakan gitu ya, mereka melihat selisih itu. Nah, selisih itulah yang kemudian mereka jadikan rasionalisasi mereka untuk bermigrasi. "Oh, saya punya uang lebih banyak kalau bekerja ke luar negeri," seperti itu. Nah, pemerintah sekarang berusaha mendorong, ada proyek-proyek yang bisa dijalankan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dijalankan tidak hanya di kota-kota, tapi sampai ke pedesaan-pedesaan. Ada istilahnya sekarang ada dana desa, kalau zaman dulu ada PN-PN mandiri dan segala macam. Itu adalah program-program yang coba pemerintah bangun untuk menggiatkan ekonomi desa, supaya orang tidak berpikir sampai ke sana, tapi dengan memanfaatkan potensi desanya, seperti itu. Tapi apakah ada antisipasi dari pemerintah tentang atau untuk keluarga-keluarga broken home ini? Udah sampai kepikir ke situ apa enggak pemerintah Indonesia? Antisipasi ya, secara nasional saya rasa belum. Secara nasional, kalaupun ada itu banyak, dilakukan oleh, eee, katakanlah volunteer ya. Jadi NGO kerjasama dengan, NGO internasional, dinas sosial juga banyak gitu ya. Nah, upaya-upaya itu juga banyak dilakukan misalkan untuk pendidikan kelompok buruh migran gitu ya, pendidikan, keluarga buruh migran seperti itu, dengan memfasilitasi, eee, akses terhadap sekolah gitu ya, akses terhadap sekolah. Jadi, eee, ya kalau pemerintah kan persoalannya bahwa kelompok buruh migran ini kan ada juga kelompok yang lain gitu ya. Jadi dia tidak menspesialisasikan kelompok ini gitu, tapi dia dengan kelompok kan di sebuah desa atau di sebuah kampung itu kan terdiri dari banyak kelompok gitu, ada kelompok miskin yang lain dan lain, dan itu juga harus harus merata. Nah, jadi mereka disamakan, tapi upaya itu ada sebenarnya eee, untuk apa ya, diberikan terutama pendidikan ya, terutama pendidikan, supaya supaya tidak putus sekolah gitu ya, supaya tidak putus sekolah. Jadi harapannya itu terus sekolah, nanti, nah ini juga jadi kendala dari pihak pemerintah yang saya lihat memang setelah bisa mengakses pendidikan, setelah lulus dari pendidikan, lantas pekerjaan apa yang bisa saya dapat? Nah itu juga jadi persoalan gitu ya. Kadang ketika, oke saya sudah sekolah tapi tidak ada pekerjaan, pikiran untuk bermigrasi itu kembali lagi gitu loh. Oh saya harus, eee, ya mungkin bahasa mereka yang nggak ada jalan lain ya saya A mengikuti way of jalur life. orang tua. Ya. Jadi memang di daerah itu harus dibangun kesempatan kerja lebih banyak gitu ya. Artinya bukan bukan memberi pekerjaan, tapi membuka cakrawala bahwa apa yang kita bisa lakukan di desa untuk kemudian dikembangkan oleh orang desa itu sendiri gitu loh. Itu yang Ya, belum tapi terlihat sebenarnya, penghasilannya kan masih tetap lebih jauh. lebih jauh. Jadi tetap pilihan rasionalnya gitu ya, ke sana gitu ya. Oke, terima Oke, kasih. ya.